Domo, Abides. Hey bro, di video kali ini aku buat video podcast lagi nih. Udah lama kan nggak buat video ngobrol-ngobrol kayak gini. Nah, di video kali ini sesuai requestnya teman-teman bidan yang pengen tahu gimana sih bidan tapi bisa bekerja di Jepang sebagai care worker. Nah, kebetulan di samping saya ada teman satu tempat kerja, yaitu dengan Mbak Laili. Nah, langsung aja ya teman-teman, kita ke pertanyaan untuk Mbak Lailinya sendiri. Nah, pertanyaan yang pertama itu ceritakan Laili, latar belakang Laili. Misal kayak asal, terus profesi sebelumnya itu sebagai apa di Indonesia. Oke, jadi nama aku Laili, asal aku dari Bali, tepatnya di Kelungkung. Jadi dulu aku itu lulusan bidan, diploma 3. Diploma 3? Oke. Dan sekarang di Jepang kerja sebagai care worker kan ya? Nah, di Indonesia nih sebagai bidan, udah sempat bekerja nggak sih? Di Indonesia sendiri, aku udah pernah kerja kurang lebih sebagai bidan selama 4 tahun. Wah, lama juga ya? Di rumah sakit atau bukan, di bidan praktek swasta. Karena kan kerjaan bidan itu susah banget ya nyarinya. Iya, benar. Jadinya ya dapatnya di bidan praktek swasta kayak gitu. Selama 4 tahun tuh di bidan praktek swasta itu aja? Apa Iya. pernah pindah? Enggak, kalau sebagai bidan aku cuma kerja di bidan praktek swasta aja, sisanya kerja di tempat lain, itu bukan sebagai bidan. Sebagai apa? Di klinik kecantikan. Oh, oke. Klinik kecantikan sebagai bidan. Tapi cocok sih, itu matching kayak keduanya kan. Bidan kan terkenal sebagai itu kan. Apa? Bidan, biduan. Bercanda. Lanjut pertanyaan yang selanjutnya nih. Kenapa nih lebih memilih bekerja di Jepang sebagai care worker dan meninggalkan profesi bidan di Indonesia yang sudah 4 tahun bekerja tadi? Jadi yang pertama karena aku tuh kerja di bidan praktek swasta yang enggak terlalu banyak grade-nya gitu. Jadi enggak terlalu kepake ilmunya, ngerasa kayak stuck gitu aja gitu. Terus kepingin pengen nyari ilmu baru, nyari pengalaman baru kayak gitu. Nah, yang kedua, karena kan kalau kita jadi care worker di Jepang yang gajinya pasti lebih besar dibandingkan di Indonesia. Sedangkan tahu sendiri kalau tenaga kesehatan di Indonesia itu gajinya seberapa kan? Iya. Nah, kayak gitu. Oh, jadi apa ya? Jadi pekerjaan sebelumnya itu di praktek bidan swasta, apa yang selama ini 3 tahun? D3 kan? D3 bidan 3 tahun dipelajari, nggak semuanya bisa diaplikasikan di tempat kerja bidan swasta itu. Benar. Tapi tetap menolong persalinan kan di sana? Iya, tetap nolong, cuma nggak begitu. Nggak begitu. Gaji juga mungkin berpengaruh ya? Gaji juga. Itu masalah semua anak rantau kayaknya udah di situ. Oke. Jadi memilih bekerja sebagai coworker di Jepang sekarang ini. Oke. Nah, ini pertanyaan selanjutnya. Ini pertanyaan mungkin yang ditunggu-tunggu sama teman-teman ya. Teman-teman terutama teman-temanku yang bidan yang kemarin tanya, "Kak, Mas, gimana sih aku bidan, aku pengen kerja di Jepang sebagai care worker kayak sampean. Itu gimana caranya?" Nah, ini bersangkutan sama Laili bidan dan kerja di Jepang sekarang sebagai care worker. Itu ke Jepang itu ikut program apa? Nah, coba jelaskan. Jadi kalau untuk Kaigo sebenarnya kan cuma ada EPA ya. Nah, sedangkan EPA itu hanya bisa lulusan perawat, ya kan? Ya EPA. Nah, kalau untuk bidan sendiri memang susah banget. Kayaknya nggak mungkin ya kalau EPA setahu saya. Nah, terus kebetulan di tahun 2016 itu Jadi aku sama teman-teman itu sempat searching di Facebook dan ketemu ada satu lembaga yang membuka program pemagang
untuk Kaigo di Jepang dan minimal lulusannya itu bidan atau tenaga kesehatan lain. Kayak gitu. Bidan atau tenaga kesehatan lain. Nah, Oke. jadi di tahun 2016, tepatnya sekitar bulan Juni itu kita yang daftar di sana. Terus di sana ternyata sampai sana itu ternyata bisa lulusan SMA, SMK pun bisa, atau lulusan sarjana selain tenaga kesehatan pun bisa. Ternyata sampai sana bukan hanya tenaga kesehatan yang bisa masuk. Ternyata bisa gitu. Jadi kenapa bisa? Karena memang kebutuhan Kaigo di Jepang itu kan meningkat. Iya benar. Sedangkan yang membuka program Kaigo cuma EPA dan itu hanya lulusan perawat. Iya. Jadi sedikit ya gitu. Sedikit ya. Ya sebenarnya yang daftar EPA itu banyak sampai ribuan. Cuman kendalanya itu yang diterima benar-benar sampai lolos ke Jepang itu paling enggak ya ratusan, 300 angkatan aku 300-an lebih gitu. Ya, terus nih kan udah ikut program ya. Nah, tahu program itu dari siapa atau tahu sendiri gitu, cari-cari iseng-iseng gitu? Pertama itu dari teman gitu. Katanya di Facebook ada yang buka program Jisuse gitu kan untuk Kaigo dan bisa lulusan bidan. Terus aku searching memang ada di Facebook gitu kan. Makanya aku daftar ke sana, tepatnya itu di Cilacap. Oh, di Cilacap. Iya, kemarin sih memang ada info juga sebelum aku daftar ke EPA ini ada program itu, dengarnya juga di Cilacap. Nah, terus mbaknya itu Laili itu prosesnya dari tahu program Jisuse ya. Jisuse itu di Cilacap, prosesnya dari mulai awal daftar sampai pelatihan bahasa Jepangnya atau sampai dinyatakan kamu berangkat ke Jepang. Itu prosesnya berapa lama? Terus biayanya berapa? Ya gimana detailnya seperti apa? Atau mungkin ada kejadian yang kurang mengenakan pengalaman Laili dulu waktu masih cari-cari program sampai akhirnya nemu program yang benar. Mencoba. Jadi aku mulai dari 2016, terus berangkatnya di 2019, jadi kurang lebih sekitar 3 tahunan ya. 16-19 ya 3 tahun. Kurang lebih 3 tahunan. Nah dulu waktu aku pertama kali di Cilacap belajar bahasa Jepang, itu sebenarnya cuma belajar doang jadi belum benar-benar terproses untuk ikut program Jisuse belum. Jadi itu hanya belajar untuk mengikuti ujian kompetensi minimal N4 kan. Oh, jadi tujuannya bukan untuk ke Jepang, tapi belajar bahasa Jepang doang? Sebenarnya memang tujuannya itu untuk ke Jepang, tapi untuk penyaluran sampai gimana ya? Jadi untuk jadi care worker di sini tuh belum. Cuma programnya untuk ke Jepang. Pertama lah belajar dulu gitu. Iya, belajar dulu. Nah, ketika kita sudah lulus N4, baru dokumen dan lain-lain itu bisa diproses. Gitu. Nah, cuma kendalanya waktu tahun 2016 itu, jadi keputusan dari pemerintah Jepang untuk memberangkatkan Jisuse yang minimal lulusan selain perawat, itu belum ada sebenarnya. Sedangkan kita itu belum tahu. Oh, jadi kasarnya ini ada sesuatu penipuan di sana? Atau gimana? Penipuan juga mungkin enggak, soalnya mereka juga berjasa banget sih menurut aku. Buat aku tuh berjasa banget mereka. Jadi sebenarnya di sana itu aku justru lebih dapat banget gitu belajar N4-nya waktu selama di Cilacap. Cuma memang kan yang punya program ini, yang punya lembaga ini, dia itu bukan tangan pertama gitu loh. Jadi dia hanya lembaga yang mengumpulkan siswa, terus membelajarkan siswa, nanti dia menyalurkan lagi ke SO. SO itu Sending Organization. Sending Organization. Tapi di sana kan dikatakan barusan di tahun 2016 itu Jepang belum menerima care worker yang selain lulusan perawat dari Indonesia. Tapi Laili sudah di tahun 2016 udah belajar bahasa Jepang untuk jadi care worker di Jepang. Nah, berarti kan dalam setidaknya itu mereka tidak memberitahu dahulu pihak tempat pelatihan tidak memberitahu dahulu kalau tahun itu 2016 itu Jepang belum menerima gitu loh. Nah, mungkin antara lembaga itu tahu atau enggaknya itu nggak tahu ya.
Cuma mereka itu karena dia kan lembaga yang ada di Cilacap ini bukan tangan pertama gitu, bukan bagian pengirimnya. Jadi yang mengirim kita itu sending organization-nya SO. Jadi yang salah siapa? Nah, nggak ngerti. Jadi ya mungkin sama-sama salah. Jadi sebenarnya kayak gitu. Jadi semenjak di Cilacap kita belajar sampai akhirnya Desember 2016 kita lulus N4, ujian N4 dan lulus, sebagian yang lulus dan ada sebagian yang nggak lulus. Yang nggak lulus otomatis kan nggak bisa melanjutkan karena proses dokumen nggak bisa kan. Dan terus kalau yang lulus itu disalurkan di 2 tempat. Kebetulan teman-teman aku yang lulusan perawat dan perempuan itu diminta sama SO yang ada di Jakarta. Itu sekitar 6 orang kalau nggak salah. Sisanya kita sekitar 11 orang. Yang laki-laki lulusan perawat dan yang perempuan lulusan bidan itu diminta sama SO yang ada di Cianjur. Cianjur, Jawa Barat. Jawa Barat. Okay. Nah, selama di Cianjur kita itu belajar N3. Belajar N3. Itu biaya lagi. Biaya lagi. Yang pertama berapa biayanya? Tadi belum dia. Yang pertama. Kalau yang pertama tuh sebenarnya sekitar Cilacap. Berapa ya? Sekitar 4 juta untuk belajarnya sendiri, tapi itu belum tempat tinggal, belum makan, belum transport, apalagi aku yang jauh. 4 juta itu buat pendaftaran atau udah untuk sampai belajar sampai lulus N4. Sampai lulus N4 4 juta itu sampai lulus N4 4 juta itu. Ya, kurang lebih sekitar 4 juta sih, udah lama banget. Jadi masih tempat tinggal, makan sendiri. Sendiri, transportasi lagi kan jauh ya. Itu aku kurang lebih tuh habis hampir 20. Berapa bulan pelatihan di Sebenarnya pelatihannya cuma 4 bulan, tapi kita di sana selama 6 bulan. Nah, yang 2 bulan itu libur kan, Idul Fitri kayak gitu. 4 bulan. Oke. 4 bulanan lah kira-kira. Setelah itu kita belajar N3 di Cianjur tadi kan. Iya, di Cianjur. Di Cianjur itu aku sendiri belajar kurang lebih 1,5 bulan doang. Karena aku ngerasa kayak udah ada feel nih, kayaknya nggak mungkin deh bisa berangkat ini gitu. Kok kayak nggak ada bau-baunya berangkat gitu, nggak ada bau-baunya proses gitu. Walaupun udah sempat interview dengan Kumiai. Kumiai itu bagian penerima kita yang ada di Jepang, itu namanya Kumiai. Itu orang Jepang langsung? Iya, orang Jepang langsung. Sudah pernah interview juga, cuma bukan interview ke usernya. User itu kalau nggak salah rumah sakitnya sendiri ya, si setsunya ya. Tapi kita itu ke Kumiai-nya, ke lembaga penerima yang ada di Jepang. Waktu itu interviewnya kayak gitu. Berarti sama kalau program G2G ini sebagai Jipwells. Ya, kalau G2G aku EPA itu sebagai penanggung jawab di sini itu Jipwells. Tapi kalau G2C Kumiai. Kumiai namanya. Oke. Kalau nggak salah namanya AO, Accepting Organization. Jadi dia lembaga penerimanya. Oke. Terus gitu. Di Cianjur? Di Cianjur kita belajar, terus karena sempat dengar kalau ternyata dokumen kita tuh belum diapa-apain, belum diapa-apain. Dokumen kita memang cuma fotokopian, tapi belum diapa-apain dan masih ada di dalam lemari. Kan kita kagetnya, shock gitu kan. Nah, akhirnya kita berhenti, resign, terus nyari lembaga lain. Sih. Di Cianjur itu pasti ada biaya lagi kan? Iya, selama belajar kita ada biayanya. Berapa itu? Itu kalau nggak salah 1,5 juta per bulan. Per bulan itu ya? Bukan kayak tadi di awal 5 juta langsung. Ini per bulan, 1,5 juta. Terus biaya hidup sendiri. Sendiri. Nah, udah interview sama Kumiai. Ternyata nggak ada bawa-bawa berangkat terus akhirnya berhenti. Nah, di proses itu ada dimintain uang nggak? Nggak ada, cuma biaya buat belajar sama biaya hidup aja. Jadi benar-benar jujur sih mereka menurut aku. Jadi nggak ada diminta-mintain uang. Nah, di lembaga yang selanjutnya baru kena masuk lubang buaya. 3 kali berarti ya? 3 kali loncatan. Yang di 3 ini yang yang berbahaya. Yang di 3 ini yang di mana? Nah, yang ketiga ini aku masuk lembaga yang ada di Bandung. Jadi lembaga ini sebenarnya itu kerjasama sama Kadin Bandung. Kadin itu apa? Apa ya singkatannya Kadin, aku kurang paham juga. Jadi itu memang kerjasama sama pemerintahan, Kadin tuh bagian pemerintahan di Bandung. Kadin Bandung. LPK yang tadi kerjasama sama Kadin. Iya. Sebenarnya ini programnya Kadin, tapi nggak paham gimana ceritanya di dalam. Mereka jadi pecah. Terus LPK ini berdiri sendiri. Dan Kadin sudah nggak ngurus lagi gitu.
Cuma kan sewaktu mereka masih jadi satu, kita udah ngeluarin biaya. Jadi kita pertama kali diminta biaya itu kurang lebih 11 juta. Pertama kali 11 juta? Pendaftaran itu 11 juta. Itu belum uang makan, terus juga belum transportasi dan belum biaya hidup lah. Itu LPK-nya itu apa namanya? Ya enggak apa-apa, sebutin aja. Enggak masalah, bebas di sini mah. Enggak apa-apa, beneran enggak apa-apa. Ya ada. Ya, nama LPK-nya apa? Tempatnya di Bandung. Pokoknya tempatnya tuh di Bandung. Sekarang LPK-nya udah bangkrut. Oh, ya udah bangkrut, udah usah sebutin. Apain? Udah bangkrut Oke, jadinya. oke. Jadi di LPK itu sebenarnya bener-bener abal-abal, bener-bener bodong. Dan waktu itu memang kita tuh belum paham bener ya, masih awam. Jadi ya percaya aja sama prosesnya, karena kita tuh nggak tahu sebenarnya proses yang sebenarnya tuh kayak gimana gitu. Nggak aku aja, banyak sensei yang kena korban, karena sensei di sana kan juga bawa siswa buat masuk ke dalam kadin itu, ke LPK itu gitu. Memang kurang ajar LPK ya. Tapi kadin Bandung sendiri sih katanya udah nggak bekerja sama, jadi udah nggak bertanggung jawab soal itu. Yang bertanggung jawab sekarang LPK-nya sendiri. Nah sekarang LPK-nya itu udah bangkrut. Ya gimana ndak bangkrut, orang udah banyak yang dirugikan kan. Iya, udah banyak banget. Ndak percaya lah pasti. Sebenarnya itu bukan aku aja yang kena, kan sebenarnya kira-kira sekitar 360 siswa. Dan itu hampir rata-rata sebagian besar itu udah bayar. Ada yang bayarnya baru setengah, ada yang baru seberapa, ada yang sudah fullnya itu kurang lebih 35 juta. Itu banyak banget temen aku yang kayak gitu. Aduh, sabar ya teman-teman. Ini kayak gitu. Itu cerita sedihnya itu. Kayak gitu. Karena nggak tahu kan, kita masih awam banget. Nah setelah itu ternyata mulai berjamuran LPK yang membuka program di SUSE yang lulusannya selain perawat. Oh, setelah itu ya? Ternyata banyak. Itu tahun berapa ya? Itu di tahun 2017, kurang lebih sekitar bulan Juli, Agustus, September lah waktu itu aku proses yang di LPK Bandung. Terus teman aku ada yang resign terus masuk ke LPK yang lain, dan dia sudah berangkat, dan dia diberangkatkan sebagai Jisuse Kaigo pertama dari Indonesia yang lulusan bidan. Siapa namanya? Teman aku namanya ada yang Mbak Warti, Mbak Dewi, Mbak Tusi, Hikmah. Hai Mbak semuanya. Nah itu. Mereka itu yang pertama itu lewat lembaga yang ada di Cikarang ya pokoknya. Aku sebenarnya udah pernah daftar di sana, tapi nggak diterima karena usia. Gitu. Jadi memang agak rumit ya waktu itu, pertama-tama itu nyari LPK itu susah banget karena terlalu banyak syarat. Tapi semakin kesini semakin mudah, karena memang mungkin kebutuhan Jepang, kebutuhan kaigonya gitu. Semakin tahun semakin banyak, semakin meningkat. Jadi persyaratan itu semakin mudah, dan bahkan ada yang aku dengar tuh ada yang free, ada yang lebih murah biayanya kayak gitu. Iya. Nah, yang LPK keempat ya yang tadi kan berarti. LPK ketiga. Ketiga tadi yang bohong kan? Iya. Berarti yang keempat kan? Pernah yang kelima dulu ada lagi. Oh, 5 ada lagi nih? Ini yang memberangkatkan sekarang ini? Enggak, lain lagi. Oke, lanjut yang kelima ini, LPK yang kelima. Pengalamannya banyak banget. Di tahun 2017 bulan Desember itu baru ada keputusan dari pemerintah Jepang kalau bisa memberangkatkan lulusan selain perawat untuk kaigo. Oke. Tahun 2017 Desember ya? Iya, akhirnya makanya banyak LPK yang merekrut gitu loh. Merekrut siswa gitu untuk kaigo gitu. Minimal SMA, SMK gitu, atau lulusan lainnya. Pokoknya selain perawat bisa. Kayak gitu. Terus aku coba ikut interview di LPK di Jakarta. Udah sampai Jakarta, ternyata di cancel interviewnya. Coba bayangin. Wow. Dari Bali tuh? Iya, dari Bali ke Jakarta. Di cancel. Memang sih LPK-nya bertanggung jawab. Dia bilang katanya, kalau ini mau nunggu nanti kita bayarin untuk biaya pulangnya, kalau nggak salah. Dibayarin? Enggak, tapi karena aku nggak mau nunggu. Karena kalau aku nunggu tuh aku mikirnya terlalu lama nanti nunggu. Terus juga belum tentu kan. Nunggunya ada nunggu dalam interview hari itu? Enggak, nunggu sekitar sebulanan lagi. Wow, tinggal di Jakarta sebulan. Kan belum biaya hidupnya lagi kan. Iya. Gitu. Ya akhirnya karena aku belum bisa pulang, nggak ada uang ya dibuat pulang juga kan saat itu kan aku nggak kerja.
otomatis aku harus cari kerja kan di Jakarta, cari kerja dulu kayak gitu. Pokoknya prosesnya itu panjang banget. Bener-bener Panjang banget. Terus aku juga udah resign juga sama LPK yang ada di Bandung itu kan, tapi uangnya nggak balik sampai sekarang. Sampai sekarang. Nggak balik. Kalau mau nagih tuh kayaknya emosi, mendingan nggak usah nagih. Iya. Kalau rezeki ya udah gitu. Ya gini aja ya. Kalau memang rezekinya ya balik. Kalau rezeki pasti ada rezeki yang lebih baik lagi nanti ke depan. Gitu kan. Benar. Oke. Nah itu kan belum berangkat ke posisinya masih muter-muter aja kan di Indonesia. Nah LPK yang memberangkatkan Laili sendiri nih, itu dari mana sampai bisa berangkat bener-bener ke Jepang dan di perusahaan kita ini Fukushima Kudan ini kan? Gimana di LPK apa yang mana? Pas tahun 2009 itu sekitar bulan Lebaran 2019. Itu LPK yang ada di Bali namanya PT IHSG. Musik. Jadi pertama muter-muter di Jawa, ternyata Bali yang berangkatkan. Iya bener, karena kebetulan waktu itu aku di Bali juga lagi kerja, jadi kayak udah malas gitu mau pergi ke luar Bali kan. Tapi keinginan ke Jepang tuh masih ada atau udahlah gitu? Masih ada? Sebenarnya udah pasrah ya, karena kan dukungan dari keluarga itu kayaknya udah nggak ada gitu waktu itu. Cuma kayak gimana sih rasanya kita tuh punya harapan gitu. Kita punya harapan, terus kita tuh udah lama berjuang, terus akhirnya kayak sia-sia gitu perjuangannya, terus udah belajar sekian lama gitu kan. Iya, paham. Apalagi ilmu yang aku dapat itu syukurnya tuh bisa berbagi sama yang lain kayak gitu kan. Cuma kayak ngerasa eman gitu sama ilmunya gitu ya. Akhirnya cobalah di Denpasar ini. Denpasar ya. Di Denpasar kebetulan waktu aku daftar seminggu kemudian itu akan ada interview sama si kita. Langsung sama Kaisa ini, sama perusahaan. Keren. Bos kita. Sama bos kita terus sama Kumiai juga, aku Raifu kayak namanya. Nah jadi pas interview itu lulus. Interviewnya itu sebenarnya nggak terlalu sulit. Ya tergantung mungkin ya. Jadi sebenarnya syaratnya kalau kita mau ikut interview itu lebih baik bisa belajar bahasa Jepang, pernah belajar bahasa Jepang dulu. Seenggaknya Jikosokai lebih. Jikosokai? Seenggaknya N5 lah ya. N5 gitu ya. Seenggaknya Jikosokai aja itu untuk interview. Cuma kalau kita cuma bisa Jikosokai pun itu masih minim banget. Nah kalau misalnya kalian mau ikut program ini, lebih baik itu kalian udah belajar minimal N5 ya N5. Bisa, atau N4 lebih bagus lagi ya, karena kalau misalnya kalian sudah N4 itu udah pasti keterima. Dicari ya, dicari gitu, udah pasti keterima. Terus juga lebih cepat prosesnya jadinya karena kan persyaratan untuk proses dokumen itu kan minimal N4. Iya. Kan? Kalau kita udah N4 jadi nanti tinggal proses dokumen gitu. Nah kalau kita bisa belum N4 nih, kita masih baru bisa belajar bahasa Jepang ya, baru bisa sedikit gitu. Nanti kan kita akan ada pembelajaran dulu kan di LPK-nya. Pembelajarannya itu kurang lebih ada yang 4 bulan, ada yang 3 bulan, ada yang sampai 6 bulan, itu tergantung siswanya. Sanggup nggak gitu loh sampai N4, sampai mereka lulus N4. Nah setelah mereka lulus N4 baru bisa diproses dokumennya. Itu ya. Jadi kalau teman-teman yang Jisusya itu setidaknya punya keterampilan bahasa Jepang minimal N4 gitu ya. Minimal N4 itu lebih baik. Jadi untuk teman-teman nih, yang teman-temanku yang bidan yang katanya pengen ke Jepang sebagai care worker, itu harusnya gimana, Laili? Coba harusnya gimana? Sekarang memang udah banyak banget ya LPK yang menawarkan daftar aja dulu, nanti belajar di LPK, nanti setelah belajar paling nggak bisa Jikosokai gitu, terus baru interview gitu. Kalau lulus nanti terus belajar sampai N4. Nanti kalau udah lulus N4 baru proses dokumen. Itu banyak banget LPK yang menawarkan kemudahan kayak begitu. Terus juga pembiayaannya juga nggak terlalu mahal kayak dulu gitu loh. Sekarang tuh ada yang cuma 20, ada yang 25, 30, 35, ada yang masih 45, masih ada kayak gitu. Tapi kalau misalnya kalian itu pengen bisa cepet gitu langsung proses gitu, sebaiknya sih sambil bekerja, sambil belajar
bahasa Jepang otodidak. Misalnya kalian belajar hurufnya dulu kayak gitu. Terus bisa belajar lewat internet. Atau sekarang kan juga bisa lewat Zoom, itu banyak banget kelas-kelas online bahasa Banyak Jepang. banget sekarang. Gitu. Kalau kalian bisa dasarnya N5, terus kalian sanggup gitu belajar lagi N4, terus ikut tes ternyata lulus, kalian malah dicari, Bi. Oh gitu ya. Jadi apa ya? Memang gampangnya itu kita langsung ikut LPK yang menawarkan pergi Jepang. Itu gampangnya ya. Biaya lumayan, ya ada biaya lumayan. Tapi kalau misal berkenan dan lebih enak lagi, itu kita belajar bahasa Jepang dulu setidaknya N4 ya, N4 gitu. Jadi kalian bisa, misal nih N5 kan ada itu banyak di aplikasi itu belajar bahasa Jepang dasar N5 atau bahasa belajar hiragana. Itu kalian belajar dulu lah di situ ya. Nah, setelah itu mungkin pengen meningkatkan levelnya ke N4, ya ke tempat pelatihan gitu. Tempat pelatihan yang menyediakan pelatihan setara N4 gitu. Nah, setelah lulus dari situ, kalian ikutlah ujian JLPT N4 ya atau apa gitu. Pasti kalian nanti dicari gitu loh. Cari info-info untuk pergi magang ke Jepang, ya kalian gampang banget gitu. Jadi itu ya kayak gitu ya mungkin. Kayak gitu. Oke, ngerti. Nah, tapi buat kalian yang memang kesulitan di biaya, banyak banget kan pasti yang kesulitan di biaya itu. Nah, itu yang jadi masalah. Jadi selain EPA, nah kalau EPA itu kan biayanya nggak terlalu ya, Bu ya. Biayanya malah gratis. Malah dibiayain. Malah cuma saku kan gitu. Iya. Nah, kalau memang kalian itu yang sulit di biaya, kalian bisa ikut programnya IM Japan. IM Japan? Itu gratis? IM Japan itu gratis, cuma memang persaingannya ketat. Tapi setahu aku, Bi, karena permintaan Jepang untuk Kaigo ini meningkat, IM Japan tuh juga greget sih nyari siswa. Gitu. Itu bisa selain perawat, bidan juga bisa? Bisa, SMA atau SMK kalau nggak salah minimal bisa. Jadi adik-adik atau teman-temanku yang bidan tuh kalau mau, jadi IM Jepang selain EPA ya, EPA karena kan perawat, ini IM Jepang. Nah, IM Japan ini lokasinya di mana? IM Japan itu lokasinya sebenarnya ada di Lembang, pusatnya ada di Lembang. Kalau nggak salah di Lembang. Cuma kalau kalian mau daftar bisa ke BNP 2 TKI. Kalau nggak salah. Bisa di BNP 2 TKI. Oh, gitu. Kalau nggak salah, nanti kalian bisa cari aja di internet, searching gitu di mana tempat daftar untuk IM Japan. Ya, sekarang kan gampang kan, banyak ada Google. Jadi cari aja IM Jepang gitu. Jadi kalian daftar di sana. Nah, terus juga banyak kok lembaga-lembaga yang menyalurkan ke IM Japan juga. Oke. Kayak sense aku ada yang kayak gitu. Nih, ada makanan, mau makan dulu. Sebelum ditutup video, gratis dong. Gratis nih, ini bukan endorse tapi enak emang. Poki. Ya. Enak emang, ini buat sehari-hari cemilan gitu sambil dengerin jangkrik di luar. Oke, berarti seperti itu tadi ya caranya, programnya apa, itu udah dijelasin semua. Menurutku kalau teman-teman lihat videoku yang ini pasti tahu lah, oh harus berbuat apa, harus ikut programnya, pasti tahu. Jadi mungkin videoku kali ini ya mungkin cukup sampai di sini. Aku udah pesen nih, Bim. Apa pesan? Ya boleh ya pesan, boleh. Lanjut. Jadi gini, kalau misalnya kalian ikut lembaga kayak LPK yang biasanya kayak aku ikutin itu, Bi, cari lembaga yang enggak minta uang gitu loh di awal. Kalau memang dia itu minta uang untuk pembelajaran, it's okay ya, Bi. Mungkin sekitar 5 juta untuk pembelajaran. Untuk pembelajaran biasanya untuk biaya hidup juga selama di asrama kayak gitu kan. Tapi kalau dia minta uang kayak untuk misalnya gini, kalian itu mau diproses, kalian harus ngeluarin uang kayak aku misalnya 10 juta atau 15 juta, itu jangan karena lebih baik itu kalau kita ngeluarin uang setelah dinyatakan goal. Iya, setelah eligibility-nya keluar. Eligibility keluar itu baru kita bayar gitu loh ke LPK-nya gitu. Itu lebih baik. Jadi kalian tuh mesti hati-hati. Gitu. Ya, jadi kalian mesti hati-hati. Mesti kritis nanya-nanya ke LPK-nya. Gitu. Ya udah gede kan, udah dewasa, masa pengen dibohongin terus.
carilah, harus berpikir kritis sebagai tenaga medis kan kita. Oke, ya ini aku tutup ya. Udah ada pesan lagi nih. Enggak sih, itu aja. Ya, terima kasih sebelumnya untuk Laili sudah menyempatkan waktu di videoku ini. Mungkin video kali ini cukup sampai di sini ya, teman-teman. Pasti ngerti lah nanti kalau nonton video ini, tahu caranya harus memilih yang terbaik itu yang mana gitu loh. Jangan lupa juga ya nonton video-videoku yang sebelumnya, yang lain-lainnya. Dan terima kasih sudah mengeklik videoku Asar Abimanyu. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lain waktu. Mite kurite, domo arigatou gozaimashita. Mas.